Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu lagi kita dalam kajian Kitab Bulughul Maram min Adalatil Ahkam, karya dari seorang ulama besar yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang Kitabul Jami', Babul Adab, yaitu di bab tentang hakul muslim alal muslim, tentang hak seorang muslim kepada muslim lainnya. Dan di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 3 di antara hak tersebut adalah yang pertama tentang idza laqitahu fasallim alaih, ketika bertemu maka ucapkan salam, wa idza da'aka fa'jibhu, ketika kamu diundang maka wajib untuk hadir, untuk datang. Dan yang ketiga wa idza stansahaka fansahhu, ketika dia minta nasihat maka nasihatilah. Insyaallah videonya sudah ada di minggu-minggu sebelumnya. Nah, selanjutnya di antara hak sesama muslim yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah wa idza atasa fahamidallaha fashammithu, apabila dia bersin kemudian mengucapkan hamdalah, mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, fashammithu, maka kemudian sebagai seorang muslim kita harus mendoakannya dengan mengucapkan yarhamukallah. Nah, tentu kalau kita kaji lebih jauh, kaitan dengan bersin ini merupakan sesuatu yang luar biasa, manfaat sangat besar bagi tubuh kita semua. Bahkan dari literatur medis mengatakan ini bagian dari cara tubuh mengeluarkan racun, mengeluarkan penyakit, mengeluarkan bakteri. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala begitu memberikan rahmatnya kepada setiap hamba-hambanya, dianugerahkan agar dia bisa mengeluarkan racun-racun dalam tubuhnya, mengeluarkan bakteri dari tubuhnya melalui bersin tersebut. Maka kenapa kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kita ketika bersin mengucapkan kalimat hamdalah? Karena memang fungsinya luar biasa, faedahnya luar biasa. Maknanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketika dengan bersin itulah kemudian Allah mengeluarkan berbagai macam bakteri yang ada dalam tubuh kita melalui saluran hidung kita semua. Nah, oleh karena itu, ketika ada saudara kita yang kemudian bersin, nah, maka ucapkanlah, dia mengucapkan alhamdulillah, maka kemudian kita mendoakan dia mengucapkan yarhamukallah, dan orang yang bersin kembali mengucapkan orang yang menjawab bersinnya dengan kalimat yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu yang harus dilakukan oleh kita sebagai sesama muslim kepada muslim lainnya. Nah, namun tentu saja tidak berlaku ketika ada orang yang bersin kemudian dia tak mengucapkan hamdalah. Karena sempat dalam suatu saat ketika Rasulullah SAW sedang bersama dengan sahabat, kemudian ada 2 di antaranya yang bersin, maka sahabat yang lain kemudian mengucapkan kalimat yarhamukallah kepada salah satunya, tapi tidak mengucapkan kepada yang satu lagi. Sampai kemudian dia bertanya, aku pun sama bersin, kenapa engkau tidak memberikan doa kepadaku? Kenapa engkau tidak mengucapkan yarhamukallah? Kata Rasul, dia mengucapkan alhamdulillah, sedangkan kamu tidak mengucapkannya. Maka doa yarhamukallah itu hanya kepada orang yang mendoakan atau kepada orang yang mengucapkan kalimat alhamdulillah tersebut. Maka ini luar biasa bagaimana kita mendapatkan ajaran Islam itu sungguh sangat sempurna. Bahkan untuk hal-hal yang paling kecil, yang paling mendasar, yang mungkin dalam pikiran kita, sesuatu yang biasa, bersin aja kok repot, bersin aja kok dimasalahin. Ternyata bukan urusan repot, bukan urusan masalahnya. Tapi dari bersin itulah kita mendapatkan suatu manfaat yang sangat luar biasa besar. Bahkan mungkin kita bisa merasakan sendiri ketika ada keinginan kita untuk bersin, tapi kemudian tidak jadi, maka biasanya kita merasakan perasaan yang mungkin akan ngedumel, atau mungkin ada merasa aduh sayang nggak bisa bersin, padahal nikmat itu sangat kita nantikan, sangat kita rasakan. Nah, makanya ketika ada saudara kita yang bersin, maka
dia kemudian mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, hamdalah, dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendoakan dia dengan kalimat yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah merahmatimu dengan bersin tersebut, dan kita yang orang yang mendengarkan atau orang yang bersin itu kemudian membaca kembali doa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan membereskan urusanmu. Ini yang keempat. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Ketika ada salah seorang di antara kalian yang bersin, dia mengucapkan hamdalah fashammithu, maka balaslah doanya, atau balaslah ucapan hamdalahnya dengan mengucapkan doa yarhamukallah. Nah, kemudian kalau kita lebih jauh bicara tentang faedah ini yang luar biasa besarnya buat kita semua, gitu. Jadi kembali bahwa kita rasakan betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang teramat sangat berharga untuk diri kita. Allah ingin senantiasa menjaga tubuh kita semua agar tidak kemudian mendapatkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan. Dan Rasulullah SAW kemudian memberikan satu arahan kepada kita semua, bahwa ternyata dalam Islam bersin itu diatur. Dalam Islam bersin ada adab-adabnya. Bahkan ketika Rasul bersin itu, Rasul senantiasa menutupi mulutnya dengan tangannya. Nah, kemungkinan kenapa Rasul sampai menutup mulutnya dengan tangannya? Karena tentu saja yang dikeluarkan bukanlah sesuatu yang baik buat orang lain, tapi merupakan bakteri penyakit yang keluar dari tubuhnya. Maka beliau menutup mulutnya dan hidungnya dengan kedua tangannya. Kita mungkin bisa melakukan hal itu semua. Jadi ketika bersin, pakai sapu tangan, tutup mulutnya, tidak diberikan ke orang lain. Karena ternyata hal yang tidak paling disukai itu adalah kaitan dengan orang yang bersin dengan cara dia terbuka mulutnya, kencang suaranya, dan juga hal yang paling tidak disukai adalah ketika menguap dengan mulut yang sangat terbuka. Bahkan urusan ini kan Rasul sampai bahas dalam hadis yang lain, bahwa ketika urusan sholat misalkan, ketika dalam sholat kita menguap, maka semaksimal mungkin kita jaga mulut kita untuk sampai tidak terbuka. Dalam bersin pun sama seperti itu. Jadi tidak sampai ada suara-suara yang menggelegar, tidak ada suara-suara yang mengejutkan orang lain. Sebisa mungkin ditahan dan sampai tidak ada yang keluar dari mulut kita berupa bakteri sampai ke orang lain. Nah, inilah yang kemudian menjadi satu catatan penting buat kita semua. Sekali lagi, Islam mengatur sampai urusan-urusan yang paling kecil. Mungkin di orang lain atau dalam agama lain tidak ada yang seperti ini. Mengurusi urusan dapur, mengurusi urusan toilet, bahkan mengurusi urusan bersin sekalipun hanya berdasarkan medis saja. Ini merupakan sesuatu yang baik, sesuatu yang memberikan efek baik kepada tubuh kita. Tapi Islam itu lebih jauh mengatur dalam setiap kelakuan, dalam setiap urusan perbuatan manusia, itu tentu saja harus berdampak baik dalam kehidupannya. Dan kita yakin ketika sesuatu dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan kaidah, sesuai dengan aturan, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka sekecil apapun amal itu tentu akan memberikan pahala yang besar untuk kehidupan kita semua. Nah, inilah yang mesti kita pahami bersama kaitan dengan hak muslim kepada muslim lainnya. Yang keempat adalah wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Ketika ada di antara saudaramu yang bersin kemudian dia mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, maka ucapkan yarhamukallah. Kemudian orang yang bersin yang didoakan itu mendoakan kembali orang yang mendoakan dia dengan ucapan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Inilah bahasan kita di pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa semakin menguatkan diri kita untuk senantiasa efektif dalam beramal, dalam berbuat, dan tentu saja setiap amalan yang dilakukan harus senantiasa berbuah pahala, berbuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin apapun amal itu ketika tidak melanggar syariatnya, tidak melanggar perintahnya, maka diniatkan dengan ikhlas, diniatkan dengan baik, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang besar untuk diri kita semua. Demikian
yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.